Inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu Yesus menyampaikan bahwa hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Lalu mereka tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa kematian tidak pernah bisa kita duga. Saya membaca berita tentang peristiwa kematian yang menimpa keluarga secara tidak diduga dapat terjadi demikian. Ada seorang suami yang sangat baik mau menyenangkan istrinya yang sudah kena terminal cancer dengan ajak dia jalan-jalan. Di perjalanan tiba-tiba mobil itu oleng, lalu diparkir ke pinggir jalan. Suami dapat serangan jantung dan meninggal di samping istrinya. Istrinya yang cancer, yang sudah divonis akan mati, justru masih hidup. Suaminya yang meninggal. Demikian juga ada kasus lain, sang suami menderita sakit jantung dan harus dioperasi. Maka istri yang sehat mendampingi suami ke Singapura. Sampai di Singapura, istrinya yang meninggal. Suaminya kembali sebagai duda dalam keadaan sehat. Tidak ada yang dapat menduga peristiwa kematian. Manusia bisa mengira-ngira, tetapi Tuhan yang menentukan. Karena itu Yesus menggambarkan kehidupan kita di dalam mencapai keselamatan, laksana gadis-gadis yang diundang untuk ambil bagian di dalam pesta penyambutan pengantin. Ada 5 gadis yang bodoh dan ada 5 gadis yang bijaksana. Demikian juga ada 10 orang yang beriman, tetapi ada 5 yang beriman dengan bijaksana dan 5 beriman angin-anginan.
Di dalam perumpamaan itu, gadis yang bodoh menganggap segala sesuatu take for granted. Segalanya akan berjalan dengan baik. Jalani aja hidup hari ke hari. Tetapi 5 gadis yang bijaksana tidak berpikir demikian. Dia berpikir lebih jauh. Minyak yang dibawa dalam buli-buli adalah lambang dari kesiapsediaan. Dalam arti mempersiapkan waktu kematian, tidak ada orang yang siap. Tetapi ada cara untuk mempersiapkan, yaitu tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan secara konsisten. Dan kita diajarkan oleh gereja untuk memelihara hal itu dengan menghadiri Ekaristi setiap minggu, dengan berdoa minimal 2 kali sehari, mempunyai saat teduh, membaca sabda, merenungkan, berdoa rosario, that's it. Kita juga diberi kesempatan untuk berbuat baik. Jangan menunda untuk berbuat baik. Sebab perbuatan baik yang ditawarkan pada kita, mungkin itu kesempatan terakhir bagi kita. Ketika kita menunda, tidak ada lagi. Dan barangkali perbuatan yang baik itu merupakan perbuatan yang nanti diperhitungkan Tuhan untuk keselamatan kita yang lebih baik. Karena itu kita diminta berjaga-jaga, memelihara iman pada Tuhan, tapi juga memelihara relasi cinta kasih dengan sesama. Setiap kali ada kesempatan untuk melayani, layanilah. Tiap kali ada kesempatan untuk menunjukkan perbuatan kasih dan perbuatan iman, lakukan. Jangan menunda. Seringkali penundaan itu membawa penyesalan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa berpulangnya Oma Ani Marie mengejutkan. Walaupun anak-anak sudah tahu dia sudah berusia 86 tahun. Tapi peristiwa kematian selalu sangat serius bagi kita. Menggetarkan perasaan kita. Karena itu kita tidak bisa menipu diri, tetapi kita bisa menyiasati peristiwa sedih ini dengan iman kita. Kita melihat ini sebagai peristiwa iman, peristiwa Tuhan yang merencanakan dia dipanggil pulang. Dan kita diajak kalau beriman, kita tidak berpusat pada diri. Orang-orang yang berpusat pada dirinya ketika mengalami orang yang dia cintai meninggal, dia menangisi dirinya, bukan menangisi orang yang meninggal. Dia mulai membayangkan bagaimana saya tidak ketemu dia lagi, bagaimana saya tidak bisa melihat dia lagi. Kalau saya pulang, saya tidak bisa ketemu, saya tidak bisa bicara lagi. Saya, dan saya. Tapi iman mengajarkan pada kita melihat dari sisi orang yang pergi, bahwa itu adalah baik untuk dia. Bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi dia. Di dalam Injil Yohanes bab 14, Yesus telah berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat itu bagi kamu. Dan kalau aku sudah pergi dan mempersiapkan tempat bagi kamu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Yesus memberikan satu penjelasan yang sangat sederhana supaya kita mudah memahami. Dia memakai istilah dan penggambaran tentang membuat tempat tinggal bagi kita. Yang mau dikatakan di sini bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang luput dari perhatian Tuhan. Bahkan hal yang paling sepele, Tuhan itu tahu dan Dia perhatikan. Kitab suci mengatakan bahwa jangankan nyawamu, rambut di kepalamu pun sudah dihitung. Tidak sehelai pun rambut itu gugur tanpa diketahui atau tanpa sekehendak Bapa di sorga. Apalagi nyawa. Nyawa itu diciptakan untuk abadi. Maka Bapa di sorga
memberikan sesuatu yang luar biasa bagi jiwa orang yang berharap. Ada seorang pernah bertanya kepada Thomas Aquinas, seorang guru, mahaguru suci, Santo Thomas Aquinas, bagaimana caranya untuk memperoleh keselamatan. Dan Santo Thomas menjawab dengan simpel, mulailah dengan menginginkannya. Mulailah dengan merindukan keselamatan. Mulailah dengan mengharapkan keselamatan sesudah hidup ini. Sebab ketika orang mulai berpikir tentang sesudah hidup ini dia mau selamat, maka dia akan mencari keselamatan itu. Maka itu pintu masuk. Dan Yesus bersabda, akulah pintu. Dan siapa masuk melalui aku, dia akan menemukan hidup. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang begitu dekat dengan kita di dalam diri Yesus. Begitu dekatnya, begitu konkretnya, sehingga dia mengatakan, barang siapa yang percaya kepadamu, maka dia masuk melalui pintu itu. Kita percaya bahwa Oma Ani Mari selamat di dalam tangan Tuhan. Ya pasti. Namun kita berdoa bukan karena kita ragukan keselamatan dia. Kita berdoa pertama karena kita mencintainya. Sebab ketika orang yang kita cintai meninggal, kita tidak mungkin mengatakan, dia nggak meninggal. Dan cara yang terbaik kita mencintai orang yang meninggal bukan dengan menangisi, bukan dengan membuat makanan kesukaannya karena dia udah tidak bisa makan, tapi dengan mendoakannya. Kita percaya bahwa Allah yang Maha Kasih di dalam cinta yang kita juga ungkapkan memperhitungkan doa-doa kita. Sebab kita tahu bahwa tidak seorang pun yang sempurna. Tidak seorang sempurna. Maka dalam ketidaksempurnaan itu kita memohon belas kasihan Tuhan. Dan kita juga berdoa mohon rahmat. Karena peristiwa kematian keluarga adalah peristiwa iman, maka kita juga berdoa mohon iman ditambahkan pada keluarga, supaya lewat peristiwa ini imannya bukan semakin goyang, tapi iman justru semakin kuat. Kuat bagaimana? Karena kita tahu dengan pasti Mama tercinta tidak kemana-mana, tapi dia ke tempat yang terbaik, dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya atas salah satu cara dia juga menjadi penolong kita. Dia bisa mendoakan kita dengan caranya sendiri, sehingga mendatangkan rahmat juga bagi kita. Dan sementara kita sebagai saudara-saudara, sahabat di dunia ini, kita diingatkan bahwa hari ini, kemarin, Oma Ani, berikutnya mungkin giliran kita. Maka hendaknya kita bersiap-siap. Santo Paulus mengatakan, kita membawa tanda-tanda kematian di dalam tubuh kita. Kita harus ingat selalu bahwa kita membawa tanda-tanda itu, mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara, sangat cepat, sangat cepat. Maka kebijaksanaan dalam hidup itu sangat penting. Iman tidak cukup, tapi kebijaksanaan. Orang bijaksana yang punya iman itu dia tahu memakai waktu dengan baik, memakai rahmat dengan baik, dia tahu berdoa dengan benar, dan dia tahu hari-hari itu sangat cepat berlalu. Semoga kita yang masih meneruskan perjalanan di dunia ini selalu waspada, berjaga-jaga. Dalam arti kita tidak membiarkan iman kita goyah, apalagi hilang. Tidak membiarkan kesempatan baik untuk berbuat kasih itu lewat dari hidup kita setiap hari.